Halo sobat, hari ini Ajeng datang di rumahnya Mas Rama, seorang art director Pekan Kebudayaan Nasional. Ini Ajeng buka dulu ya, biar enjoy ngobrolnya. Halo Mas Rama. Halo juga Ajeng. Apa kabar? Saya ikut buka juga. Baik. Ya. Gimana nih Mas, tentang Pekan Kebudayaan Nasional? Gimana sih bisa buat sekeren itu, konsep-konsepnya tuh gimana? Iya. Intinya gini, jadi saya di approach sama Kemendikbud itu kira-kira sebulan lebih seminggu kayak nggak salah untuk diajak bikin openingnya, ya kan, Pekan Kebudayaan Nasional 2020 yang dimana mereka biasanya off air mau jadi on air, mau jadi digital, daring. Terus kita berembuk, terus bikin konsep juga masih kita cari-cari karena kebetulan di situ mereka sudah ada Mas Rianto sama Mas Eko Suprianto yang sudah akan membuat bagian namanya Mantra Tubuh sama Mighty Indonesia. Dari situ Pak Direktur, Pak Mahendra sama Pak Dirjen kita ngobrol juga. Terus dari situ saya tiba-tiba punya pemikiran harus ada judul, ya. Kenapa ya judulnya apa ya gitu. Jadi kepikiran sama judulnya itu tiba-tiba keluar kata-kata nafas. Kita semua pakai susah ya, nafas. Oke, tapi nafasnya siapa gitu. Saya rasa sekarang yang paling banyak lukanya sebenarnya bumi kita. Betul. Ya kan, karena kita tidak merawat bumi kita, penyakit ada di mana-mana, udara makin panas, terus kita juga tersiksa gitu ya. Jadi saya akhirnya kepikiran kata-kata nafas bumi. Nafas bumi. Tapi nafas bumi itu sebenarnya saya bicara Mas Eko, Mas, kalau judulnya nafas bumi gimana ya, dia lagi latihan di Solo. Saya lihat, oh bagus tuh gitu. Tapi pas ketemu Pak Mahendra, Mas Rama judulnya apa ya? Apa ya Pak? Mas Eko bilang, itu nafas buminya bagus. Oh iya nafas bumi, ingat baru oke nafas bumi. Kita akhirnya jadi nafas bumi. Nah, nafas bumi buat saya kayak mantra. Kalau kita punya mantra yang bagus, itu kan energi yang kita bawa lebih bagus. Betul, ya. Betul. Indonesia banyak sekali mantra. Akhirnya dari konsep itu saya dibebaskan untuk bikin cerita. Saya ngajak Mbak Titin Watimena untuk jadi scriptwriter. Terus saya juga siapin Mbak Dian untuk bikin lagu Nafas Bumi yang dinyanyikan oleh Naura. Yang intinya itu menjadi pembukaan. Nah dari acara itu, dari pembukaan itu akhirnya saya kepikiran, waduh ini daerah-daerahnya apa aja yang harus ikut. Terus kita list, ada Danau Toba, Sumatera Utara, terus kita ada Aceh, terus kita lari ke Riau, terus kita juga ada Muara Jambi, terus kita masuk ke Toraja, dan kita juga ada di situ Banyumas dan Borobudur. Tidak lupa juga kita juga ada ND, itu Mas Ananda Sukarlan sebagai openingnya. Melihat bahwa Indonesia tuh banyak sekali, yang tercakup untuk 2 jam tuh pas 2 jam segitu dulu. Saya rasa nantinya kita bisa eksplor lagi karena Indonesia nggak ada habis-habisnya. Jadi barat, tengah dan timur itu ada di situ. Tambah lagi saya lupa ada Kalimantan Barat. Itu juga kita ambil karena kita buka dengan suaranya Naura itu masuknya, matanya dia terbuka itu kita langsung masuk ke Kalimantan karena saya rasa nafas bumi itu dia harus dimulai oleh hutan. Iya. Nah, itulah kita berjalan terus melalui satu proses perjalanan yang dimana ditutup oleh Riau, dimana di situ ada tarian pucuk pisang, Zapin, yang benar-benar nanti di akhirnya kita tutup dengan tarian-tarian. Pucuk pisang menjadi demamnya Indonesia gitu di TikTok. Karena lagi rame kan TikTok. Iya, lagi rame TikTok dan seru dan anak-anak ikut bergabung. Terutama ini ya, generasi muda ya. Betul. Yang kira-kira mereka tuh matanya tuh terbuka banget untuk sesuatu yang baru, terutama sesuatu yang fun. Keren banget soalnya mereka itu nari pakai baju-baju Nusantara. Itu keren banget sih Mas aku ngeliatnya. Ya. Makanya itu gerakannya harus dijalankan terus. Betul. Ya. Lalu Mas, poin apa aja sih yang menjadi pertimbangan untuk membuat entertainment event nih yang keren banget?
poin-poin apa aja? Betul. Saya rasa saya pengen balik lagi ke dasarnya, ya, roots, apa akarnya. Makanya waktu kita bilang ini kenapa harus tarian-tariannya itu berakar tarian tradisional, karena itu yang kita cari, gitu ya. Itu yang kita cari sampai meledaknya di Mas Eko. Nah, Mas Eko itu udah mulai tuh ada transisi, ya, transisi ke kekiniannya ada. Jadi ada apa tarian-tarian lebih modern, ada hip hop, terus ada parkour gitu. Dimana Mas Eko bikin dengan baiknya, dengan indahnya bahwa semua itu dasarnya dari kebudayaan, tapi bisa di stretch. Dan anak muda kalau di stretch tuh seneng. Saya juga masukin Naura juga melihat bahwa Naura kan fansnya banyak. Betul. Ya. Jadi begitu dia menyanyikan Nafas Bumi sama pemain biola Danu, terus kelihatan itu backgroundnya dengan Borobudur. Saya cuma melihat bahwa Indonesia itu di abad 8 punya Borobudur, di mana itu adalah masa kejayaan Indonesia dan kita meneruskannya ke zaman sekarang gitu. Dengan disaksikan Borobudur sebagai background, saya rasa itu menjadi tolak ukur yang luar biasa karena ini daring, satu dunia bisa lihat. Kalau dulu kan kita cuma mainnya TV lokal. Jadi banyak sekali keuntungan nih dari kita melakukan ini dengan daring. Oke, yang terakhir nih Mas, pesan-pesan buat art director muda nih yang di Indonesia, ada nggak sih buat mereka, buat melanjutkan, siapa tahu mau ngikutin jejak Mas Rama nih yang keren banget nih. Saya rasa nomor satu, anak-anak sekarang tuh harus matanya terbuka oleh kemajuan teknologi ya, tapi jangan lupa akarnya. Kalau kita bisa melihat betapa indahnya tarian Zapin, terus kita juga lihat ada tarian Sigale-Gale, kemarin ada yang dari Danau Toba, terus Toraja juga proses ritual kematian dan perayaan. Gak lain dan gak bukan itu datangnya dari bumi. Ya, jadi kita ini aku rasa bangsa yang sangat-sangat menghargai buminya. Kita selalu balikin dan kita selalu mengapresiasi dan melindungi. Jadi kalau kita lihat ke depan, Nafas Bumi ini saya pengen terusin. Jadi insya Allah yang kedepannya PKN ini apa sih terusan dari nafas, ya kan? Apakah itu detuk jantungnya, ya kan? Atau detuk daripada panasnya bumi, ya kan? Bahwa kita ini kan ring of fire. Indonesia ini terdiri dari gunung-gunung berapi kan? Itu aja sudah menandakan bahwa kita adalah pusatnya. Dari zaman dahulu, Danau Toba itu adalah pusat gunung terbesar yang meledak di abadnya, di mana zaman es itu hilang gitu kan, terus diteruskan juga ada gunung lain, Tondano kalau nggak salah, itu juga merupakan gunung yang meledak besar juga. Dan saya rasa kalau kita generasi muda bisa juga melihat dan menghargai alam semesta kita, saya rasa kedepannya nggak jauh-jauh kalau menjadi art director yang bagus, balik lagi, rasain lagi kekuatan yang kita punya, explore lebih banyak apa yang kita punya, terus menjadi bahan yang baik. Kalau kita punya tradisi atau history tentang Indonesia yang sangat-sangat kaya, waduh itu udah, saya ngomong aja udah merinding. Itu apa aja yang bisa diangkat, kayak ngomong deh sama sutradara terkenal di dunia tentang Indonesia. Contohnya Juliet Taymor, ya kan? Tarian yang dia bikin di Lion King itu nggak jauh dari gerakan-gerakan Jawa sama Bali. Karena dia mulainya satu hari dengan W.S. Rendra gitu. Jadi kalau saya bilang Indonesia itu terbelakang, tidak sama sekali. Justru banyak sekali sutradara-sutradara besar itu memakai tradisi kita menjadi bagian dari jantungnya pagelaran mereka. Oke, cukup sih Mas dari aku segitu Terima aja. kasih banyak. Terima kasih banyak udah diajak main-main nih ke rumahnya yang enak banget. Iya, terima kasih udah datang dan mau mampir. Jadi kita balik lagi pakai maskernya. Oke sobat, terima kasih untuk yang udah nonton, dan jangan lupa kalau kalian belum lihat openingnya Pekan Kebudayaan Nasional boleh dicek di YouTube-nya. Halo sobat, nih Ajeng baru di briefing nih, ternyata ada games misterius yang mendadak banget yang Ajeng aja bahkan nggak tahu kita bakal main sama Mas Rama. Gimana Mas? Oke, kita lihat. Oke, let's go.
Oh, maling kundang. Kundang. Iyalah. Maling kundang. Bawang merah, bawang putih. Sumpah loh, aku aja nggak nggak. 2-0. Wow. Timun Mas. Baru gue mau. Iya, saya raksasa. Udah 2-1. Oke teman-teman, segitu aja games dari tim kreatif. Ternyata memang masih Mas Rama lah yang menang. Juaranya. Yeay, sama-sama dong. Tas dulu, tas dulu. Tos dulu dong. Tos. Nah, Gators terima kasih sudah mau main game sedikit. Mas Rama terima kasih banyak sudah mau main game. Terima sama kita. kasih. Ajeng juga terima kasih Terima banyak sudah kasih. berpartisipasi. Oke, masih banyak lagi video seru dan menarik di Pekan Kebudayaan Nasional tentunya gitu. Dah, jangan lupa untuk langsung cek websitenya di pki.id dan juga Instagramnya di Pekan Kebudayaan Nasional. Oke, Gators, segitu aja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.